Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang tanya Jalan Rindu, Kecamatan Kangen, Kabupaten Hati, Kota I Miss You, Provinsi I Love You. Jadi pada kesempatan hari ini tentunya diselimuti awan hitam pekat dan alhamdulillah rahmat barusan mengguyur dan bumi pun kembali hidup. Jadi kesempatan pada sore hari ini kami dengan saudara-saudara kami dan abang-abang kami melakukan ekspedisi menyusuri beberapa hutan-hutan kecil untuk mengambil beberapa batang kayu yang akan kami buat desain untuk melengkapi persiapan lapangan volleyball. Jadi saksikan keseruan kami di sore hari ini dengan personil lebih dari 10 orang. Adapun lokasi kami sekarang berada di RT 21 Kelurahan Jati Baru Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Sembari menyorot di perjalanan sore hari ini ada beberapa petakan lokasi pembuatan batu bata yang masih secara konvensional. Iya ta sentap beda merdo. Iya ta. Iya ta. Ngau. Iya. Remaru jam setengah upah sekali. Iya. Iya ta. Madan al-baha. Iya. Mada. Wa ujada. Iya. Ndai mada ridona nih. Iya. Iya dah. Oh. Iya dah. Aleh hampa haju di ruu ki di wasit doh ta. Iya. Madara mau ulu amri doh. Dah wetan. Iya dah bang. Ngahap dah amri doh. Yo. Sekarang kita masuk di lokasinya. Barusan kami berbincang menggunakan bahasa Bima. Kalau diterang dalam bahasa Indonesianya membahas terkait pertanyaan kemana, ambil apa, seperti itulah. Dan gunung-gunung di sebelah selatan itu dalam proses penanaman jagung, padi, dan tanaman-tanaman lainnya.
Barat itu yang tidak mereka miliki adalah filsafat tentang nubuah. Punya mereka. Iya, kenabian. Sangkau laron nende. Oh lalu enterau. Laron. Lau gak yung bisian nende lasal Honda sidi-sidi. Bara Abu Jaki rahu. Ya, bara satu pasirnya bara Abu Jaki. Awas sembawa laupina madoreden. Do sembawa teke. Na bahasa Indonesia gu. Do karumbu abang. Malau dula jemaah du. Deka kai ba abu ana muda re. Ya anai. Yo dabu. Lo oi japu. Pakala do uman ga. Kapu mai kembekep abu. Entoi dedoh nono kahawa. Oh iya tabu. Ya. Pasir enggak doa bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar apa nak? Iya ini ada amanah dari Abu disuruh panggil Bapak Kala. Duh, nggak ada Bapak Kala di sini nak. Ya, tapi kan saya disuruh sama Aji itu datang ke rumahnya Bapak Kala dan ini rumahnya Bapak Kala. Saya ini sudah bertahun-tahun punya ini rumah dan juga bertempat tinggal di sini. Nggak ada namanya Bapak Kala. Aduh, Bapak ini atau Aji ini tipu saya ya. Ya udah, kembali aja dulu tanya mungkin salah nama. Siap Aji. Orang nggak ada anak muda bang. Aji yo. Deti warang ngaral Kala ga ita kering umada pala. Ina anae vara. Abu Kala madoh di emperan umang ganende. Deti wara cambena. Nuntul amada. Debu nesodimu. Assalamualaikum salam. Madan eda Bapak Kala. Den cara ri ana Bapak Merah ngarana. Den ngakan dede apa ene pe Bapak Kala. De hari dodo abang. Tahu-tahu Bapak Merah. Nah, jadi kita telah sampai di lokasi tertuju untuk mengambil beberapa batang atau ranting kayunya. Dan ternyata di sini ada goa luar biasa teman-teman. Oke dia. Nanti silahkan ya teman-teman. Halo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel gue supaya lebih berkembang dan semangat untuk
memproduktifkan segala sesuatu yang menyangkut skill. Ya, Pak Karang Taruna, Ketua Karang Taruna dan beserta anggotanya sedang melakukan pengambilan batang kayu sebagai penunjang daripada pembangunan kegiatan yang diadakan pertandingan voli. Nah, ini 20 meter. khususnya Muhammad. Betul. Kalau terapi sangat ini. Itu pulang main dulu. Tidak lah, topok porong saja atau keliling ke dokter. Kinain lang ng bibig ng porong. Halo bro, ini hunian makhluk gaib di sini. Kita perlihatkan dulu sama teman-teman kita yang ada di luar negeri, terutama di Jepang. Ini adalah bekas peninggalan tentara Jepang yang dulunya sempat menjajah Indonesia beberapa tahun. Memang Jepang itu betul-betul mantap dalam memilih lokasi persembunyiannya, teman-teman. Jadi inilah bukti sejarah kita yang menjadi bagian dari wilayah ini. Kalau bisa presentasikan, jadi orang tua kita dulu tidak mewariskan apa-apa melainkan gua ini gitu. Warisan yang lebih berharga dari segala sesuatu, emas, berlian, lebih berharga gua ini. Cuman karena guanya mungkin tidak terurus dan mungkin pengaruh tidak ada hasilnya bagi tokoh-tokoh muda kita sekarang ini. Tapi kalau pemuda bisa terjemahkan gua ini, akan menjadi sesuatu yang lebih berharga dari emas dan sebagainya. Ketika pemuda kita ini atau teman-teman kita yang berada di Jati Baru secara keseluruhannya bisa memaknai gua ini dengan makna yang positif. Oke bro, terima kasih. Mantap. Terima kasih kepada Abang sekaligus sebagai tokoh tetua yang ada di Jati Baru Timur, Bang Fisal. Dan ini penjelasan terkait dengan salah satu warisan nenek moyang kita sendiri, yaitu gua ataupun biasa akrab dan sebutan bagi bahasanya orang Bima yaitu Kerombo Nipo. Nah, Kerombo ini ataupun gua ini adalah salah satu tempat di mana persembunyian masyarakat pada saat itu ataupun rakyat-rakyat yang tertindas oleh para penjajah, sehingga mereka memanfaatkan membuat gua sebagai tempat persembunyian mereka untuk menghindari daripada peperangan yang terjadi dan penindasan hasil dari penjajahan. Sekian ya, kita lanjut kembali terkait proses pengambilan batang kayu. Bersambung menyambung menjadi satu ke atas. Det saru terus rombor. Dai mic terus rombor dai ho. Tera rombor. Kalau fasting misalnya ini bau. Ini dia bau batu kemarin.
Bagaimana tanggapan Bang Ivan ini dengan terkait tanggapan, hei, dengan kelompok. gua ataupun kelompok Nipo ini? Saya nggak bisa memberikan tanggapan Lah apa-apa. itu Karena kerombo itu adalah gua. kalau tidak dengari, Sebenarnya gua ini kalau kita ingat gua ini sakit hati. ya. Karena Sejarah masalahnya penindasan. nenek moyang kita dijajah dan banyak yang mati di sini. Tetapi hal seperti itu tidak kita ingat lagi dan tidak, sebenarnya kita tidak mau wisata sejarah seperti gua menyakitkan. Lebih baik bawa haju. Ya, ini ada beberapa tempelan kayu sebagai penanda apa namanya Ada tahu di kata-kata terkait bahasa Bima, apa namanya pripi bahasa itu. Gelap. tahu sih ya lalu jadi nekat deh gini. Siapa? Oke. Gantian. Sila. Sila tidak representatif ya. Jangan dari dari apa jepang itu orang orang. Tanah daerah lain ini tidak belum terbentuk. Ya, harus itu. Kita harus persiapkan materinya. Sebelum live kita diskusi juga mantap, lidah itu mantap, pikiran mantap, hati juga mantap. Ya. Kira bahan rumus ya. Oh hilang sejarah. Iya. Ya. Tahu itu lepot. Nah, itu aja. Good. Ada ahlinya yang mencatatnya sekarang. Tapi saksi hidupnya nggak ada. Udah mati semua. Hilang itu sih. Oh, Kalau dari sejarah kakek buyut kita dulu kan ini tempat perangnya. Kalau pesawat tempur itu perangnya di sini, sekitar gunung ini ada. Maka Jepang memilih tempat yang seperti ini adalah sebuah tempat yang memang pertahanannya bagus. Gua ini sebagai rumah dan sekaligus bentengnya. Ya. Lihat bahwa Jadi kalau mengingat sejarah yang dipaparkan salah satu tokoh Jati Baru Timur, Bang Faisal, bahwasanya bahkan di gunung-gunung ini masih banyak gua-gua seperti ini ya, Man. Karena memang wilayah yang ada di sini masih terjaga keasliannya terkait dengan peninggalan prasejarah
ataupun bekas-bekas peristiwa-peristiwa di masa lampau. Contohnya gua yang ada di Jati Baru Timur ini. Kita menghindar dulu sedikit. Menghindar ke jalan raya. Ya, karena memang masih banyak bebatuan nih. Ini salah satu tokoh pemuda yang ada di Jati Baru Timur. Bung Indra, gimana responsifnya terkait dengan peninjauan kita ini melihat kondisi gua ini? Ya mempoy referensi gua hantu. Kemarin waktu tadi ini mau waktu coba kita lihat view yang ada di bawah ini kan, di area lokasi sekitar jalan menuju gua ini ya. Di bawahnya ini ada sungai, cuman tidak terlihat jelas karena ditutupi banyak pepohonan. Cukup. Ya, semangat sekali dari pihak Pak Ketua Karang Taruna. Promosi bagian Jepang Iya. sama Milano. Sambung tadi. Oh, tadi itu. Oh. Ini balik. Jadi memang sebenarnya masih banyak kalau berbicara tentang gua-gua seperti ini yang ada di takaran wilayah Jati Baru Timur.
Dan ini salah satu contoh tadi tempatnya. Tapi masih ada di titik-titik lain yang belum dijangkau. Tapi salah satunya yang ada di sini sudah bisa sebagai tempat untuk melihat kembali sejarah-sejarah yang lebih dahulu. Ya, kita kembali ke area lokasi. Proses di mana pemotongan kayu. Sekarang ini juga kan peninggalan Jepang ini modelnya. Jepang punya peran seperti ini. Jadi kalau lihat sejarah di sini bagaimana dulu ya Paman? Sejarah itu nggak bisa dilihat ya. Yang melihat sejarah itu kan saksi mata gitu. Kita ini bukan melihat, tapi sebagai kelompok yang menganalisa sejarah. Merefleksi kembali lah. Iya, merefleks kembali bagaimana hadirnya gua ini. Ya. Apakah ini semboyan daripada kebahagiaan orang-orang dulu atau kesakitan yang mereka rasakan pada saat itu? Ini adalah peninggalan yang tadi gitu. Iya. Kita bisa ungkapkan bahwa ini adalah bukti nyata Jepang pernah menduduki wilayah ini dan menurut pengakuan para kakek moyang kita, kalau melihat gua ini kita seperti berada di dalam neraka gitu. Dalam pengertian tindakan dari penjajah itu. Makanya para orang tua itu tidak mau lagi melihat gua ini dan tidak mau berpikir tentang gua dan tidak mau mengingat tentang gua ini. Gua itu habis, tidak ada, karena menyakitkan kalau melihatnya. Tapi lambat laun cara pandang nenek moyang kita seperti itu hilang. Sekarang menjadi sebuah wisata. Tempat wisatanya ya bisa wisatawan makhluk gaib. Oke. Penjelasan sedikit dan sangat-sangat mengingat kembali lagi apa yang dijelaskan salah satu tokoh yang ada di Jati Baru Timur, abang kita sendiri, Bang Faisal. Dan ini bagaimana? Oh, sering sibuk Pak Ketua Karang Taruna beserta sekretarisnya memotong kayu. Apa-apa? Cuma sedikit ini Pak Ketua. Ya, bagaimana sih tanggapannya terkait dengan kejelasan? Karena memang evaluasi kembali untuk menarik dan mengingatkan orang-orang di sekitar wilayah Kota Bima ini prasejarah yang sungguh luar biasa yang ada di wilayah Jati Baru Timur ini. Mungkin ada kekurangan ataupun membutuhkan sesuatu hal ya sebagai fondasi awal untuk membangkitkan kembali suatu tempat sebagai daya pikat wisata sebenarnya, sekaligus merefleksi kembali nilai-nilai perjuangan masa dulu. Ya, terima kasih kepada saudara. Jadi pertama kali yang harus kita bangun itu adalah nilai kesadaran. Dan yang kedua, patokan dalam sebuah fondasi dasar bahwa ini kan DNA dari peninggalan sejarah. Sehingga dibutuhkan beberapa pelesan, terutama sekali dalam bentuk promosinya. Namanya DNA sejarah, itu kita harus lebih mengetahui siapa yang akan mempromosikan. Tentu tips yang pertama adalah orang yang bisa berbahasa Jepang. Saya yakin dan percaya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu pun itu akan terekspos
oleh orang-orang yang banyak kalau dipromosikan oleh orang yang ahli dalam bahasa Jepangnya. Dan di Jati Baru Timur ada salah satu generasi yang bisa menguasai bahasa Jepang. Jadi ada chemistry yang cocok dalam hal untuk mengekspos keberadaan gua yang bersejarah ini. Yang ketiga, harapan mengenai keberadaan gua sejarah ini tentu menjadi peran kita secara bersama. Terus sekali kepada tokoh-tokoh tua agar sekiranya memberikan pangkuan yang empuk bagi kami sebagai generasi. Sip, mantap. Ya. Sebagai jembatan, jembatan. Generasi itu tidak akan pernah berjalan dengan lancar mengenai melalui konsep ilmu pengetahuannya tanpa diimbangi dan juga dorongan dari tokoh-tokoh tua. Nah, itu beberapa tips. Yang keempat tentunya butuh peranan strategis dari pihak stakeholder terkait. Oke, lebih lanjut bisa kita konsepkan secara bersama. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua Karangtanda selaku ketua daripada Saya lebih baik kembali dijajah. membangun regenerasi muda. Jadi kita bisa melihat dan mengevaluasi kembali terkait dengan beberapa narasi yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh kita ataupun ketua yang ada di Jati Baru Timur, karena memang banyak faktor-faktor yang membuat tidak teraksesnya gua prasejarah ini. Artinya kedepannya ataupun harapan yang seharusnya bisa terjadi, ya harus ada keterkaitan dan kesinambungan antara seluruh elemen masyarakat dan juga pihak pemerintah yang memberikan harapan yang baik terkait dengan adanya para Tanya dulu wali kota kecil. ya, ini salah satu tokoh kita yang berlambangkan seorang leadership, ya, Pompa air Dragon. Ya, Bang Azhar, ya. kalau saya saudara Dion untuk mengangkat sejarah agak ekstrim juga kalau saya membicarakan sejarah itu. Jadi mengenai gua Mipo yang disebut ini hanyalah generasi ke berapa ya kalau saya katakan Di Jati Merombok Ya, mungkin bisa kita ambil pendapat sedikit dan responsif dari abang kita ini, karena memang dari regenerasi dan generasi yang selanjutnya ya adalah keharusan dan kewajiban, ya bang, untuk melihat kondisi alam yang ada di sekitar kita. Ya. Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui, bahwa generasi yang kita ingin membangun ini generasi yang mempunyai jiwa menghidupkan alam dan prasejarah ataupun cagar budaya. Lebih ekstrim. Jiwa untuk menjajah seseorang. Kalau kita tidak punya keinginan untuk menjajah seseorang, kita pasti kalah setiap masa, waktu dan sebagainya. Coba tanya Mas Irfan. Iya, betul. Berani jadi penjajah? Kekuatan untuk mendikte. Kalau kita tidak berani jadi penjajah, lebih baik semuanya mati. Jadi cukup luar biasa semangat daripada tokoh-tokoh serta pemuda-pemuda yang ada di sini. Sangat energik sekali kalau saya bilang, karena memang mereka ini bersemboyankan, yaitu membangun dan mendidik
memajukan serta melihat kembali bagaimana kondisi alam yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, kita kembali pada proses awalnya, yaitu pengambilan kayu yang ada di area hutan ini sendiri. Ya ya. Mangga sa anu Pak. Oke, demikian video ekspedisi kami untuk menelusuri sebuah perjalanan untuk mencari batang atau ranting kayu, dan ternyata di luar dari harapan kami, ternyata di sini ada salah satu gua yang tentunya sudah menjadi hal yang wow bagi kami, spektakuler. Namun di sisi lain, sebelum saya pamit undur diri, jangan lupa like, comment, and subscribe sebanyak-banyaknya supaya kami lebih punya harapan dan proaktif untuk mengembangkan YouTube channel kami. Oke, salam dari kami, Bima, Nusa Tenggara Barat. Bye bye.